Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, masih bersama Martono Purang Madiun. Doa saya semoga jenengan semuanya sehat, diberkati, selalu dalam rahmat, serta selalu tersenyum dalam menghadapi hidup ini, yang mana dalam rasa syukur insya Allah kita semua apa yang kita lakukan akan tergapai, apa yang kita cita-citakan insya Allah terlaksana, dan juga impian-impian yang selama ini belum terrealisasi bisa terrealisasi di tahun ini, walaupun di tengah pandemi corona, tetapi tetap enjoy, berpikiran jernih dan berpikiran positif dan selalu optimis lor. Untuk menyongsong musim tanam akhir tahun ini, kita juga sudah memerlukan bibit atau siap-siap bibit lah, baik itu bibit umbi kecil ataupun bibit yang lain. Dan dalam pemilihan bibit umbi, usahakan diperkirakan umbi itu sehat. Syukur-syukur sudah mulai bertunas seperti ini, sudah ada calon mata tunasnya. Dan syukur-syukur juga si umbi itu tidak kering, tidak berjamur, tidak busuk, dan usahakan tidak lecet. Karena kalau lecet akan mengakibatkan infeksi. Jadi memilih bibit pun harus bibit yang bagus, yang baik. Dan kalau terlihat bagus, ada calon mata tunasnya, otomatis ya ada jaminan untuk tumbuh. Dan untuk tanam umbi sendiri, kalau memang kejar target di umbi atau kejar target umbi produksi, otomatis harus menggunakan bibit yang ukuran gede, atau sekilo isi 3, sekilo isi 2, bahkan 2 kilo isi 3, antara 3 on sampai dengan 1 kilo lah. Di antara semakin gede semakin baik kalau kejar penggemukan atau pembesaran. Jadi memakai bibit yang cenderung gede. Kalau jenengan kejar keluasan atau kejar banyak, otomatis jenengan bisa menggunakan bibit umbi kecil. Jadi umbi kecil itu yang 10 up, 20 up, atau lebih kecil lagi nggak masalah. Karena kalau kecil jumlahnya kan banyak, dan kalau kecil juga target keluasan bisa tergapai, walaupun nanti pertumbuhannya juga tidak segede atau semaksimal yang isi 2-3 ataupun isi sampai 8 onan lah. Dan kita juga harus mempersiapkan ZPT lor, ZPT maupun POC, pupuk organik cair, maupun zat perangsang tumbuh untuk menunjang usaha kita dalam budidaya porang, dan untuk menunjang ngirit lah istilahnya. Untuk biaya nggak terlalu tinggi, kita menggunakan pupuk organik cair maupun ZPT. Bila mana perlu, sebenarnya ini bulan-bulan kemarau adalah saatnya untuk bikin pupuk organik padat. Jadi saatnya untuk bikin pupuk organik padat, yang mana pupuk organik padat terbuat dari bahan baku kohe dan juga zat gula atau molase, atau juga tetes tebu bisa, ditambah EM4 sebagai dekomposernya.
Itu tetapi saat ini terkendala bulan 5 masih hujan. Jadi yang biasanya saya sendiri juga bikin pupuk organik padat, saat ini belum bisa karena pembuatan pupuk organik padat tidak bisa sampai kena air hujan. Karena kalau kena air hujan cenderung lembab dan akan menimbulkan jamur patogen atau jamur putih itu. Dan bisa juga jenengan menggunakan bibit dari biji spora lur yang sudah dipelocoti seperti ini. Jadi bibit umbi spora ini juga sangat bagus dengan jarak tanam yang dibedeng dulu atau di polybag ukuran kecil, karena bibit spora sekali tumbuh itu cuma sebesar semanggi, itu gulma semanggi ataupun sebesar tumbuhan randu bahan kasur itu. Jadi kecil sekali untuk tunas pertama. Dan kalau pakai bibit bunga itu cenderung perawatannya agak telaten dan agak ribet juga, karena itu kena sinar matahari langsung juga nggak kuat, kena hujan terus menerus juga kurang kuat. Jadi harus stabil lah. Dan kalau jenengan memakai bibit katak ada beberapa kategori katak lur. Ada katak yang isi 50 butir ke bawah dalam 1 kilo. Ada katak yang 100 butir ke bawah dalam 1 kilo. Ada katak yang 100 butir sampai 150. Ada yang sekilo isi 150 sampai 200, itu ukuran sedang. Dan ada ukuran mini 200 sampai 300 sedang kecil, dan juga ukuran mini di atas 300. Jadi bahkan sampai 700, antara 300 plus lah. Bisa 500 hingga sampai 700. Kalau katak mini wabil khusus untuk di polybag atau di bedeng lur cara tanamnya, nggak bisa dengan cara tanam normal. Dan per hari ini pun sudah banyak katak yang sudah mulai bertunas. Kalau beli ya usahakan kalau sudah tunas ini malah bagus, tetapi kalau sudah tunas itu susutnya luar biasa. Nah, terus pertanyaannya, Pak Po, katak saya sudah pada tunas ini gimana solusinya? Solusinya kalau sudah tunas otomatis ya dimasukkan polybag untuk pertolongan, biar tidak rusak tunasnya, walaupun dia pertumbuhannya juga belum tumbuh. Karena saya ada yang seperti ini, saya polybag bulan sekitar 3 minggu yang lalu, itu posisinya tetap, jadi di dalam tanah itu malah nggak tumbuh, tetap seperti itu. Padahal ketika masuk tanah sudah dan ini katak yang gembos lur atau kering, itu sebenarnya di dalamnya ada bakteri. Jadi hati-hati kalau beli katak yang ada penyakit bawaan, termasuk ini penyakit cabuk, karena kelembapan ini sudah mulai muncul cabuk lur. Kalau dalam penyimpanan katak jenengan ada cabuknya, tolong diambil atau disingkirkan, karena cabuk itu akan menular, karena akan bertelur dan bertelur lagi seperti itu, dan nanti akibatnya akan semuanya warna putih dan itu menyedot cairan yang ada di dalam katak itu sendiri. Jadi dulur-dulurku sebangsa setanah air, saatnya kita mempersiapkan diri. Saatnya mempersiapkan diri, baik itu pupuk, baik itu bibit, maupun perencanaan, terutama perencanaan olah lahan dan hitung-hitungan sudah mulai dipersiapkan. Bisa dikatakan mempersiapkan modal lur saat ini, walaupun
Yang lain baru rame-ramenya panen, tetapi untuk ke depan itu kita juga mempersiapkan diri, mulai start lah. Jadi mulai memperhitungkan diri dengan bibit apa yang kita pakai, antara bibit bunga, bibit katak, maupun bibit umbi kecil maupun umbi besar, dan macam mana yang mau kita lakukan atau pakai metode cara tanam digulut, satu gulut satu baris bisa, satu gulut 3 baris bisa, 2 baris bisa, atau tanpa gulutan, atau di sistem bedeng jarak rapat, atau di polybag. Itu harus disimpulkan mulai sekarang perencanaannya, karena kalau kita mendadak, kita gerusa-gerusu, nanti malah belepotan. Jadi perlu kita mempersiapkan lahannya itu, dan mungkin persiapan bersih-bersih mulai sekarang. Penggemburan tanah sih nggak masalah, dimulai penggemburan tanah mulai dari sekarang, dan sambil hitung-hitungan menghabiskan berapa butir kalau pakai bibit umbi, berapa butir kalau pakai bibit katak, terus itu berapa kilo yang kita butuhkan untuk dijadikan bibit itu, dan dikalikan harga memerlukan biaya berapa, itu perlu kita hitung-hitung dari mulai sekarang. Karena kalau tidak kita hitung dari sekarang, maka nanti akan blunder. Untuk dulur-dulur sebangsa setanah air, ada juga yang memanfaatkan pakai bunga yang diplocotin, dan di konten saya yang lain sudah saya bahas. Ada juga yang caranya untuk ngopeni, atau caranya untuk menjadikan bibit dari bunga spora, dan itu sangat detail sekali kemarin. Silahkan dibuka linknya, Pagar PPCI, apa yang dibutuhkan, judulnya. Dan apa yang kita sampaikan semoga bermanfaat. Kalau suka ya di like, atau syukur-syukur mau komen lur, karena tanpa komenin jenengan inspirasi kita kurang, dan apa yang dibutuhkan sesuai pertanyaan itu malah membuat inspirasi bagi kami. Dan juga kritik dan saran kita harapkan. Yang penting seduluran disampaikan dengan cara yang sopan, dan disampaikan dengan cara yang baik, demi kebaikan kita bersama dan kemakmuran kita bersama, agar ke depan usaha porang ini semakin maju, dan usaha porang ini akan membuahkan hasil yang lebih maksimal. Sedulurku sebangsa setanah air, tetap semangat untuk mengembangkan porang dan budidaya porang. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Tetap cerdas, biar hidup kita nggak buntung. Dan kita tetap kreatif, karena nggak ada zona nyaman, dan nggak ada hidup itu yang nggak berisiko. Termasuk bertani porang pun resikonya besar. Jadi bertani porang itu juga bisa bangkrut lur, kalau kita nggak hati-hati. Begitu dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.